Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 kesalahan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih kesalahan tersebut? Yuk simak videonya. Kesalahan yang pertama, penulisan HUT RI. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, pasti nanti akan banyak berseliweran frasa seperti HUT RI ke-75. Bagaimana penulisan HUT RI yang benar? HUT ke-75 RI. Karena angka 75 itu menyatakan urutan ulang tahunnya, bukan urutan RI. Kesalahan yang kedua, kata oke. Kata oke sudah lazim digunakan di masyarakat, mulai dari kalangan rakyat biasa sampai para pejabat negara. Kata oke biasanya digunakan saat kita menyetujui pernyataan orang lain. Tapi, tahukah Anda, kata oke sebenarnya bukan bahasa Indonesia asli. Kata oke merupakan bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah baiklah. Sayangnya, masih banyak yang lebih senang menggunakan kata oke daripada kata baiklah. Padahal, yang merupakan identitas bangsa Indonesia adalah kata baiklah. Kesalahan yang ketiga, kata kadaluarsa atau kedaluarsa. Kesalahan ini kerap kali terjadi karena tulisan-tulisan pada produk makanan terlanjur mencantumkan tanggal kadaluarsa. Jika kamu melakukan pengecekan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamu akan tahu bahwa kadaluarsa itu tidak baku. Kesalahan keempat, masuk ke dalam, keluar kemana? Pertanyaan seperti ini paling sering ditanyakan bahkan digunakan sebagai bahan lelucon acara komedi di televisi. Biasanya secara lengkap pertanyaannya akan seperti ini. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana? Sebenarnya kelakar semacam ini mudah menjawabnya. Pembaca mungkin dibuat bingung karena memang kata keluar dengan kata keluar itu tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kamu harus pandai-pandai dalam membedakannya karena keduanya memiliki arti yang berbeda. Kesalahan yang kelima yaitu antara sosial media dengan media sosial. Sebenarnya ini contoh yang sederhana. Penyerapan istilah asing tentu mengikuti kaidah bahasa yang jadi penyerap. Media adalah rupa dari menerangkan, sedangkan sosial adalah rupa dari diterangkan. Artinya, media sosial itu adalah media untuk seseorang atau kelompok bersosialisasi dengan orang lain. Kesalahan yang keenam, antara kata dipungkiri dengan kata dimungkiri. Sebagian besar dari kalian pasti lebih akrab dengan kata dipungkiri, bukan? Tapi dari dua pilihan kata tersebut, kata dimungkiri lebih tepat karena kata dasarnya adalah mungkir. Kesalahan yang ketujuh yaitu kata gua. Untuk kalangan milenial, sudah tak asing bagi mereka kata gua sebagai kata ganti orang pertama. Padahal dalam KBBI, kata gua adalah sebuah terowongan di bawah tanah. Contohnya saja gua Belanda, gua Jepang, gua Hira, dan lain sebagainya. Tak ada kata gua sebagai kata ganti orang pertama. Kesalahan yang kedelapan, antara kata nuansa dan suasana. Nuansa artinya variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali tentang warna, suara, kualitas, dan sebagainya. Sedangkan suasana artinya keadaan sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu. Jelas berbeda, bukan? Namun,
Demikian, kita masih sering mendengar penggunaan dua kata ini yang bertumpang tindih. Kalau sudah tahu, jangan sampai keliru lagi ya. Kesalahan ke-9, kata absen. Kata absen sering disalahartikan sebagai kehadiran dan kata absensi sebagai tanda kehadiran. Tahukah kamu, kata-kata itu justru bermakna sebaliknya. Karena absen berarti tidak hadir atau tidak masuk. Jadi kalau kamu mau bolos, kamu gak perlu repot-repot bilang nitip absen. Toh kamu sendiri sudah absen dari kelas. Yang betul bilangnya nitip presensi. Kesalahan yang ke-10, kata acuh. Seharusnya kamu itu senang jika diacuhkan, bukannya malah bete. Nah loh, acuh itu artinya apa sih? Kata acuh bagi sebagian orang berarti cuek dan gak perhatian. Padahal menurut KBBI, acuh itu berarti peduli, menghiraukan, atau mengindahkan. Lalu bagaimana dengan frasa acuh tak acuh? Ya berarti peduli gak peduli, atau kadang perhatian kadang cuek. Galau boleh, tapi kata-katanya juga harus benar ya. Itulah 10 kesalahan berbahasa yang sudah ditoleransi. Marilah kita perbaiki lagi ketatabahasaan kita. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.